Nah, jadi untuk grooming gue ini caranya kita mulai dari, jadi grooming ini adalah untuk memaksimalkan, mengoptimalkan. Hai teman, Aran Cupang. Kembali lagi di channel Aran. Di video kali ini gue akan grooming ikan cupang ya teman-teman ya. Grooming ikan cupang giant gitu ya teman-teman. Ini ikan cupang giant yang waktu itu gue breed gitu ya teman-teman ya. Ini anakannya tuh ya. Anakannya ini beberapa udah gue pindahin ke ember gitu. Nah, nanti ini akan beberapa juga, nggak semuanya akan gue grooming gitu ya. Gimana untuk proses atau cara gue grooming? Let's go, langsung aja disimak videonya teman-teman. Ya teman-teman, ini jadi ya anakan ikan cupang giant gue yang waktu itu gue sempet breed. Ini beberapa udah gue pindahin ke ember ya teman. Beberapa udah gue pindahin ke ember tuh, jadi nanti ini beberapa juga akan gue untuk proses grooming ya teman-teman ya, untuk dirawat, untuk mempercantik, untuk memperindah si ikan cupang ini gitu. Jadi ini nanti gua nggak semua untuk gua grooming, beberapa aja nanti yang sekiranya bisa dioptimalkan itu yang nanti akan gua grooming gitu ya teman-teman ya. Nih coba kita lihat dulu ikan-ikannya nih. Ini kemarin baru gua kasih tapang. Mana nih ikannya? Nah, bentar teman-teman, agak ini nih. Nah ini teman-teman, nih salah satu yang akan nanti gua proses grooming. Nah ini untuk badannya udah ngegedein, gua nanti akan ngincer ke bukan ekornya dan juga warnanya lagi gitu teman-teman ya. Ini akan gua grooming. Ini BO udah 5 lebih nih, udah gede teman-teman ya tuh. Ini yang akan gue optimalkan untuk bukaan ekornya gitu. Ini juga ada lagi. Teman-teman agak susah nih. Ini dia juga. Ini ya yang akan gue grooming gitu. Gue optimalkan lagi di warna bukan ekornya tuh ya. Ini beberapa aja gue kasih lihat karena nanti gue nggak akan semuanya, jadi beberapa aja yang sekiranya bisa gue optimalkan gue grooming gitu teman-teman. Nih ya, tuh. Ini juga nanti akan gue proses grooming untuk kan kalau warnanya masih belum full ya, masih belum full. Ini nanti akan gue grooming juga biar nanti warnanya maksimal dan bukan ekornya juga. Nah, ini lagi nih, coba kita lihat. Nah ini teman-teman ya tuh ya, ini juga nanti biar warnanya makin blok, makin mantap dan juga bukan ekornya gitu. Nah itu ya, jadi itu yang beberapa, gak mungkin semuanya, nanti takut durasinya kelamaan gitu ya teman-teman ya. Jadi itu beberapa ikan yang nanti akan gua grooming gitu. Nah jadi untuk grooming gua ini caranya kita mulai dari ini ya, wadah. Kalau untuk wadah ini gua menggunakan ember ya, kebetulan memang kalau giant cocoknya untuk pembesarannya itu ya di ember gitu. Ini setara dengan ember cat 25 kilo nih, ini ukurannya ya, setara dengan ember cat 25 kilo ini untuk wadahnya. Kemudian kalau untuk air ya, kalau untuk air karena ini lebih besar gitu, jadi untuk pergantian airnya mungkin bisa 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali tergantung kondisi airnya gitu. Dan airnya ini
gue kasih seperti biasa garam ikan, bleach it, dan juga nih ke tapang gitu ya. Ini kemarin udah gue kasih ke tapang gitu. Nah itu untuk air ya kan, untuk wadah air. Dan kemudian untuk pakan. Nah kalau untuk pakan, kalau bisa itu teman-teman menggunakan pakan hidup ya, pakan hidup bebas apa aja. Kalau bisa sih pakan hidup itu sehari 2 kali gitu ya, sehari 2 kali, pagi dan juga sore gitu ya. Itu air pakan. Nah untuk berarti untuk proses groomingnya langsung masuk ke proses grooming. Nah untuk proses groomingnya ini gue contohin salah satu aja teman-teman ya, karena gue baru tadi nyiapin botolnya satu gitu ya, baru gue lubangin satu. Nanti gue contohin satu aja yang ini. Jadi untuk proses groomingnya itu nanti, nah ini gue menggunakan botol ini. Botol nanti gue taruh sini ya, tuh ya, ini gue ikat aja di sini. Proses grooming ini teman-teman ya, proses grooming ini bukan faktor penentu atau bukan faktor utama dari mempercantik ikan atau memperindah ikan, bukan. Jadi tetap faktor utamanya itu adalah dari genetik gitu. Untuk proses grooming ini adalah untuk istilahnya mengoptimalkan gitu, mengoptimalkan potensi ikan gitu. Jadi potensi ikannya udah ada karena dari indukannya yang udah bagus, maka ini si anakannya kita optimalkan gitu ya. Jadi kembali lagi ini bukan faktor utama. Jadi grooming ini adalah untuk memaksimalkan, mengoptimalkan ikan itu supaya ulartanya bisa lebih keluar dan bukaan ekornya bisa optimal, bisa maksimal ya. Gitu. Jadi kembali lagi ke genetiknya ya teman-teman ya. Nah, ini langsung aja kita proses groomingnya. Nanti ini botolnya gua isi air dulu, gua kasih ikan gitu ya. Nah teman-teman nih, jadi di botol ini udah gua kasih 1 ekor ikan ini untuk proses groomingnya ya. Nah kalau gua ini ngasih dalam botol ini jantan gitu ya, bebas mau jantan atau betina, tapi gua di sini yang di dalam botol ini gua kasih jantan gitu ya. Nah ini ada tali rapia, karena untuk apa? Nah karena kalau nggak ditali rapiain tuh dia oglek-oglek, nah bisa takutnya tumpah jatuh, nanti malah berantem di baknya ini. Makanya ini gua ikat nanti di sini gitu ya teman-teman gitu ya. Teman-teman ya, udah gue ikat di sini ya, karena gua kebetulan sendiri, jadi tadi gue ikat dulu. Jadi gini untuk proses groomingnya ya. Si botolnya ini gua taruh, nah tuh ya, ikannya udah mulai respon gitu. Nah ini proses groomingnya gitu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini kan gue grooming nih, proses grooming. Nah ini kan coba nggak kan gue grooming tuh ya Giant. Nah ini jantan juga nih gue taruh di sini gitu. Nah nih kenapa? Nah jadi gitu untuk proses groomingnya tuh ya, kan cupangnya udah mulai respon nih, ngedokin gitu. Nah ini kapan sih waktunya gue mulai naruh nih jantan di botol ini? Nah jadi kalau pagi ini kan gue kasih makan ya, gue kasih pakan itu sekitar jam 8-an. Nah setelah gue kasih pakan ya, itu langsung gue proses ini teman-teman ya, gue grooming gitu. Nah untuk waktunya itu gue bisa sampai sore gitu, gue biarin begini sampai sore. Nah setelah sore ini gue angkat, baru gue kasih makan lagi sore gitu. Dan nanti malamnya istirahat gitu. Nah nanti besoknya gitu lagi. Jadi sesudah gue kasih pakan, nanti baru gue proses ini gitu ya teman-teman. Nah ini nanti juga tuh nih, jadi ada beberapa, nggak semuanya ya teman-teman ya, beberapa nih yang gue proses gitu. Nah tuh, nah kan dia udah mulai bergerak gitu ya.
Nah, karena bergerak itu maka nanti bukan ekornya akan optimal gitu. Nah, ini proses ini juga itu bisa ya mengurangi, kan beberapa ada kalau ikan cupang itu kan yang giant ya, khususnya karena dia kelamaan di ember itu ada yang terkendala nggak mau ngebuka, nggak mau ini kerokin, flaringnya nggak kebuka. Nah, ini juga bisa salah satu cara untuk mencegah itu teman-teman ya. Itu jadi biar bukannya nggak lengket ya, biar ngebuka bisa menggunakan si proses grooming ini gitu ya teman-teman. Nah, ini gua prosesnya itu kurang lebih selama 2 minggu ya teman-teman ya, selama 2 minggu untuk proses ini. Itu kalau misalkan ada yang sebulan gitu ya, untuk caranya beda-beda teman-teman ya, setiap orang beda-beda. Nah, kalau gua ini 2 minggu gitu. Nah, ini untuk proses grooming di sini gitu ya. Nah, sekali lagi untuk grooming ini bukan faktor penentu, bukan faktor utama untuk mempercantik atau memperindah ikan cupang. Kembali lagi ke genetiknya gitu ya teman-teman. Jadi ini nanti akan juga ini optimalkan nih yang di sini ya juga tuh ya, ini optimalkan juga ya, ini juga ya. Nah, ini dari anakan giant marble ya, giant marble. Nah, jadi proses ini ya groomingnya tuh ya, udah endok-endokin. Nah gitu ya, jadi ini ikan cupang giantnya usia kurang lebih 3 bulan lebih teman-teman ya, 3 bulan lebih pokoknya ya, lupa gua. Nah gitu ya, ini jadi untuk proses groomingnya gitu ya, bebas di sini mau jantan atau betina gitu. Nah, ini nanti akan gue lanjut lagi beberapa yang sekiranya gue pilih untuk dioptimalkan gitu. Tuh kan ini tuh ya, size nya udah enak, tinggal warnanya nih. Oke teman-teman ya, cukup sekian untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe ya, nyalakan loncengnya, like, yang mau komen, yang mau share silakan. Terima kasih, see you next video.